Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Safruddin. Semoga saja pertemuan kita kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya doakan kepada semua netizen yang berkesempatan untuk melihat dan menonton video ini selalu berbahagia, sehat, pikirannya selalu tenang, kemudian dimudahkan segala urusan dan diberikan rezeki yang banyak serta halal. Oke, itu doa-doa kita untuk kita semua, untuk diri saya dan untuk netizen semuanya. Baik, kali ini saya akan mencoba mengupas satu permasalahan tentang Indonesia. Karena bulan Januari, bulan awal tahun 2026, banyak hal kejadian di seluruh dunia dan banyak hal pula yang terjadi di dalam negara kita sendiri. Kemudian kira-kira prediksi untuk kemajuan Indonesia di masa 1 tahun, dalam jangka waktu 1 tahun 2026 ini seperti apa. Kalau kita melihat geopolitik dunia saat ini, memang problema dan masalah di dunia sangat pelik. Permasalahan pokok adalah terjadinya pertarungan antara negara-negara besar berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan. Kemudian terjadinya gejolak politik di berbagai negara yang semakin tidak stabil. Kemudian terjadi perang beberapa negara di dunia, termasuk di tetangga kita di Asia Tenggara antara Thailand dan Kamboja. Kemudian problema antara Pakistan dan India. Kemudian problema antara Cina dengan Taiwan yang tidak berkesudahan, selalu mengancam Atlantis dan Laut Cina. Kemudian problema di Eropa antara Rusia, Ukraina, yang akhir-akhir ini malah gejolaknya semakin meninggi. Tidak hanya permasalahan antara Rusia dan Ukraina, tapi masalahnya sudah Rusia, Ukraina plus Eropa plus Amerika Serikat. Kita memang pada umumnya tidak paham apa ini yang akan terjadi gitu. Tapi secara politik global, inilah kejadian yang sangat luar biasa yang memicu stagnannya pergerakan ekonomi dunia. Walaupun pernyataan dari PBB bahwasanya ada kemungkinan 2026 ini ekonomi dunia meningkat di tataran 2,5%. Tapi dari 2,5% itu ada yang di atas naik, ada yang persis seperti itu, tetapi ada beberapa negara yang di bawahnya. Artinya tidak mencapai itu. PBB kan mengambil rata-rata sekitar itu. Jadi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, dan ada yang stagnan. Kemudian problema di antara kita, antara Laut Hindia dan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik seperti apa? Di Samudra Atlantik sering ada problema-problema dunia secara global, geopolitik dunia. Beberapa waktu lalu terjadi Amerika menyerang Venezuela. Kemudian ternyata Venezuela itu dekat dengan Rusia. Kemudian ada kapal tanker yang membawa minyak dari Venezuela berbendera Rusia, berbendera Moskow. Ya, terjadi panas lah antara Amerika dengan Rusia. Kapal tanker itu tidak diusir, tapi dibuntuti oleh pasukan angkatan laut Amerika. Kemudian membuat panas negara Rusia. Problema semacam ini memastikan bahwasanya negara-negara dunia pasti akan menahan diri. Negara-negara yang memiliki
bahan pangan yang melimpah, yang biasanya mereka ekspor dari negaranya, negara lain mengimpor dari negara itu, sekarang mereka bertahan, menjaga, khawatir kalau terjadi problema semakin besar dunia, pergerakan barang antar negara sangat sulit, maka mereka harus bisa bertahan dengan ekonominya masing-masing. Begitu India, begitu Rusia, begitu Ukraina, begitu Thailand, begitu Vietnam dan lain-lain yang memiliki kelimpahan rezeki, yang memiliki bahan pangan yang banyak, tapi ternyata mereka harus menahan diri, stagnan. Mereka tidak mau menjual lagi, tidak mau mengekspor lagi barang-barang pangan mereka karena khawatir gerak-gerik global saat ini yang selalu mengkhawatirkan dan tidak bisa diprediksi, dipastikan seperti apa. Nah, kemudian di negara kita sendiri Indonesia, problema dalam negeri juga masih sangat besar ya. Di akhir tahun 2025 sampai masuk di awal 2026 ini, problema bencana alam yang begitu besar karena situasi cuaca yang tidak menentu, hujan yang deras yang mengakibatkan banjir di mana-mana. Di Sumatera, hampir seluruh Sumatera kebanjiran walaupun tidak bersamaan. Kemudian di Kalimantan terjadi juga, begitu juga terjadi di Jawa, kemudian di Sulawesi, bahkan di tempat-tempat lain. Ada banjir yang membawa malapetaka sangat besar, ada banjir yang stabil. Tidak membawa malapetaka besar memang, tetapi mengganggu ekonomi wilayah yang terkena bencana itu. Kemudian wilayah Indonesia juga wilayah yang sangat rawan dengan bencana. Ada gempa, ada gunung berapi, dan lain-lain. Ini juga harus menjadi perhitungan buat negara untuk mempersiapkan diri bagaimana Indonesia hari ini, ke depannya, dan di masa-masa akan datang. Hari ini memang kita sudah bangga dan salut sekali. Presiden kita sudah membuat pernyataan, mengumumkan bahwasanya pangan kita stabil, terutama beras. Mudah-mudahan nanti jagung stabil, kedelai stabil, tidak perlu lagi kita impor dari negara-negara lain, mudah-mudahan. Kemudian kalau memang impor pun tetap bisa diimbangi dengan sebaik mungkin agar tidak merugikan rakyat, pedagang, pengusaha, atau petani kita. Nah, dari problema-problema ini semua itu harus Indonesia, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati dan wali kota, semuanya memperhitungkan bagaimana kita menggenjot bersama-sama untuk memajukan negara kita. Terutama pastinya pendidikan harus digenjot dengan baik, diperhitungkan dengan baik agar pendidikan masyarakat kita berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari itu kesehatan juga harus betul-betul dijaga agar kesehatan rakyat tidak mengganggu. Kemudian ada flu dan sebagainya, mudah-mudahan tidak memperparah keadaan di negara Indonesia. Nah, dengan demikian apabila Indonesia mempunyai kemampuan untuk menstandarkan semuanya, memproduksi barang-barang yang bermanfaat dari Indonesia, dari barang mentah sampai barang setengah jadi, bahkan kalau perlu hilirisasi sudah menjadi, kita bisa memproduksi barang-barang jadi, maka ekonomi kita akan bangkit di masa-masa akan datang. Saat ini diprediksi memang oleh Apindo, kemudian oleh BI dan sebagainya, Indonesia bisa meningkat ekonominya sampai 4 sampai 5,5%. Tetapi prediksi yang lebih berani dari Menteri Keuangan kita, kalau memang kita bisa berjalan dengan baik, ekonomi kita bisa meningkat sampai 6%. Artinya kita harus berjuang bersama-sama dari bawah, dari rakyat biasa sampai ke pejabatnya,
Ayo kita bersama-sama membangun Indonesia dengan cara-cara kita. Bukan malah kita memerongrong negara kita sendiri. Investasi yang masuk ke negara kita yang bisa membangkitkan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu di daerah harus kita jaga dengan baik agar investasi itu bisa masuk dengan aman. Kemudian ada orang bekerja di sana, banyak yang bekerja di sana dengan aman, damai. Perusahaannya pun kita jaga bersama-sama. Bukan hanya yang berwajib, ada polisi atau tentara, tetapi kita bersama-sama menjaga itu agar perusahaan bisa berjalan dengan baik, tidak merusak, tapi kita awasi bersama-sama. Akhirnya perusahaan-perusahaan investasi itu, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk Kabupaten Berau khususnya di daerah pesisir dan pulau-pulau, destinasi wisata Bali kita harus kita dukung sebaik mungkin. Jangan sampai itu nanti terlena. Ya, investasi boleh datang, tetapi kita DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bupati dan Gubernur harus mengawasi semua. Investasi yang dari pusat pastilah langsung dari pusat datang langsung ke daerah destinasi kita. Investasi provinsi mukanya kan datang langsung ke lokasi di mana mereka berinvestasi. Investasi yang datang melalui kabupaten ya silakan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang masuk lewat kabupaten, yang masuk lewat provinsi maupun yang masuk lewat pusat harus sinergi. Pusat, provinsi, dan kabupaten harus saling mendukung, saling menjaga agar investasi itu berjalan dengan baik. Semoga harapan kita dan doa kita bersama tahun 2026 ini negara kita semakin membaik dan semakin maju. Hilirisasi bisa berjalan dengan lancar, investasi dari berbagai perusahaan, baik perusahaan daerah, perusahaan negara Indonesia sendiri, dalam negeri maupun perusahaan luar negeri yang masuk ke Indonesia, kita dukung agar kesempatan kerja kita semakin terbuka, agar intelektual kita semakin bermanfaat. Ayo, bagi yang hobinya bekerja, silahkan bekerja. Yang hobinya jadi pengusaha, ayo jadi pengusaha yang baik, pengusaha agar kita mendukung negara Indonesia untuk menjadi negara yang maju di masa-masa akan datang. Yakinlah 2030 negara kita sudah masuk sebagai negara maju di dunia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia maju, salam Indonesia mas.